Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Azza Nur Afiatni dari kelas A dengan NPM 234101072. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari rangkuman materi dari pertemuan ke-10 dengan tema kebutuhan gizi bayi dan juga balita. Sebelumnya diketahui terlebih dahulu bahwa bayi adalah anak mulai umur 0 sampai 11 bulan, sedangkan balita adalah anak umur 12 sampai 59 bulan. Mengapa sih gizi itu penting bagi bayi dan juga balita? Karena pada masa ini anak akan mengalami pertama yaitu periode emas pertumbuhan atau window of opportunity, yaitu 1000 pertama kehidupan yang dimulai dari masa janin di dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Apabila pada masa itu kebutuhan anak tidak terpenuhi dan kesehatan anak tidak baik atau mengalami kesakitan yang akan berdampak pada fase-fase berikutnya. Dan ini bersifat irreversibel atau tidak dapat diperbaiki di fase-fase berikutnya. Yang pastinya akan mempengaruhi outcome kesehatan pada anak-anak dan juga pada masa saat dia dewasa. Pada fase ini juga terjadi pertumbuhan otak yang sangat cepat. Periode pertumbuhan otak yang sangat besar ini hanya berlangsung sampai usia 5 tahun, jadi tidak dapat diulang sehingga disebut dengan golden period. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu ada fase pertumbuhan yang lebih cepat dari keadaan normal yang disebut dengan growth spurt. Umumnya growth spurt ya pada setiap bayi itu berbeda-beda, namun umumnya terjadi pada umur 7-10 hari, 2-3 minggu, 4-6 minggu, 3 bulan, 4 bulan, dan juga 6 bulan. Pada fase ini bayi akan rewel terus dan ingin menyusui terus sehingga membuat sang ibu khawatir bahwa ASI-nya nanti tidak cukup, sehingga bayinya akan diberi susu formula. Namun umumnya pemberian susu formula pada bayi yang belum usia 6 bulan itu tidak dianjurkan. Sangat dianjurkan untuk memberi ASI eksklusif. Ketiga yaitu gizi yang memadai digunakan untuk pertumbuhan otak, perkembangan kognitif, dan menjaga kesehatan bayi. Selanjutnya ada pesan kunci agar pemenuhan zat gizi pada bayi dan balita ini dapat terpenuhi. Yang pertama yaitu melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD segera setelah bayi dilahirkan. Kedua, kebutuhan gizi bayi dapat terpenuhi dengan memberikan ASI saja hingga usia 6 bulan. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu beri makan pendamping ASI atau MPASI dari makanan keluarga berbahan pangan lokal mulai dari berusia 6 bulan sampai 2 tahun. Selanjutnya yaitu ada pengertian IMD. IMD adalah proses menyusu yang dimulai segera yang dilakukan oleh bayi selama paling singkat 1 jam setelah kelahiran. Proses IMD yaitu dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di atas dada ataupun perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu. IMD memberi kesempatan bayi agar mencari puting susu ibu dan menyusu sendiri. Manfaat IMD itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya hipotermia. Yang kedua mengunci keberhasilan ASI eksklusif. Yang ketiga menurunkan resiko kematian balita. Yang keempat mempererat ikatan batin antara ibu dan juga bayi. ASI eksklusif. ASI eksklusif yaitu ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sehingga si balita berusia 6 bulan tanpa menambah dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lainnya. Mengapa sih ASI eksklusif ini harus diberikan selama 6 bulan? Karena pada saat itu sistem imun bayi belum sempurna dan juga organ pencernaan bayi belum matang. Lalu untuk mengurangi resiko terkena alergi, mencegah terjadinya kejadian obesitas di kemudian hari, mengoptimalkan pertumbuhan otak dan juga untuk perkembangan emosi pada bayi. Selanjutnya yaitu ada komposisi ASI. Namun kita ketahui dulu bahwa ASI itu merupakan emulsi lemak dalam rautan protein, laktosa, dan mineral. Nah, 6 bulan pertama rata-rata produksi ASI itu 780 ml per hari. 6 bulan kedua yaitu rata-rata produksi ASI itu 600 ml per hari. Sedangkan komposisi ASI dipengaruhi oleh pertama yaitu ada asupan gizi dan status gizi ibu. Karena energi dan zat gizi dalam ASI berasal dari 2 sumber, yaitu cadangan lemak tubuh ibu dan asupan gizi ibu. Terdapat beberapa zat gizi tertentu yang jumlahnya akan lebih rendah dalam ASI apabila ibu ini mengalami dehidrasi dan malnutrisi ataupun kekurangan gizi. Yang kedua yaitu stadium laktasi terbagi menjadi 3, yaitu klorostom, ASI transisi atau ASI peralihan, dan juga ASI matur. Hal-hal yang perlu diperhatikan ibu pada saat menyusui bayinya yaitu pertama, kenali kebiasaan menyusu sang bayi. Yang kedua, ibu tahu ketika bayi sudah kenyang menyusu. Yang ketiga, pastikan bayi mendapat ASI formil dan juga heat milk.
Pada bulan pertama, bayi kira-kira akan menyusu lebih sering, yaitu setiap 2 hingga 3 jam sekali. Setiap penyusu lamanya bisa mencapai 20-45 menit. Kemudian, pada bulan kedua, bayi akan lebih jarang menyusu, kira-kira 8-9 kali setiap hari. Pada bulan ketiga, bayi akan menyusu sebanyak 7-8 kali. Dan pada bulan ke-6, bayi akan menyusu hanya 5-6 kali sehari, di mana berkurangnya waktu menyusui bayi adalah normal, dan ibu tidak perlu khawatir. Kebutuhan selanjutnya yaitu ada kebutuhan gizi bayi dan juga balita. Nah, kebutuhan gizi bayi usia 0-6 bulan tercukupi dengan pemberian ASI eksklusif saja hingga usia 6 bulan. Frekuensi 6-8 kali sehari atau lebih, namun ketika sudah berusia lebih dari 6 bulan, bayi sudah harus mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Di Indonesia, untuk pemenuhan kebutuhan gizi menggunakan batasan berdasarkan rekomendasi angka kecukupan gizi yang berlaku tahun 2019. Untuk kebutuhan energi, ini berbeda setiap orang perharinya, yang disesuaikan dengan kelompok umur, berat badan, dan juga tinggi badan. Untuk kecukupan vitamin dan juga mineral perharinya disesuaikan dengan kelompok umur. Pada bulan pertama, bayi kira-kira akan menyusu lebih sering, yaitu setiap 2 hingga 3 jam sekali. Setiap penyusu lamanya bisa mencapai 20-45 menit. Kemudian, pada bulan kedua, bayi akan lebih jarang menyusu, kira-kira 8-9 kali setiap hari. Pada bulan ketiga, bayi akan menyusu sebanyak 7-8 kali. Dan pada bulan ke-6, bayi akan menyusu hanya 5-6 kali sehari, di mana berkurangnya waktu menyusui bayi adalah normal, dan ibu tidak perlu khawatir. Kebutuhan selanjutnya yaitu ada kebutuhan gizi bayi dan juga balita. Nah, kebutuhan gizi bayi usia 0-6 bulan tercukupi dengan pemberian ASI eksklusif saja hingga usia 6 bulan. Frekuensi 6-8 kali sehari atau lebih, namun ketika sudah berusia lebih dari 6 bulan, bayi sudah harus mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Di Indonesia, untuk pemenuhan kebutuhan gizi menggunakan batasan berdasarkan rekomendasi angka kecukupan gizi yang berlaku tahun 2019. Untuk kebutuhan energi, ini berbeda setiap orang perharinya, yang disesuaikan dengan kelompok umur, berat badan, dan juga tinggi badan. Untuk kecukupan vitamin dan juga mineral perharinya disesuaikan dengan kelompok umur. Untuk selanjutnya yaitu ada pemberian makan bayi dan juga anak atau PMBA. Ada prinsip pemberian makan bayi dan juga anak yang baik. Yang pertama yaitu inisiasi menyusui dini atau IMD. Yang kedua, menyusui secara eksklusif 6-6 bulan. Ketiga, pemberian MPASI mulai dari 6 bulan. Keempat, melanjutkan menyusui sampai usia 2 tahun ataupun lebih. Pemberian MPASI harus memenuhi 4 syarat, yaitu pertama adalah tepat waktu. Yang kedua, adekuat, yaitu MPASI ini harus dapat memenuhi kebutuhan energi, protein, dan juga zat gizi mikro untuk tumbuh kembang bayi. Yang ketiga, aman, yaitu diberikan dengan cara yang benar, dan MPASI disimpan dengan cara yang bersih, dan diberikan dengan menggunakan alat makan yang bersih dan juga higienis. Yang terakhir atau yang ketiga, diberikan dengan waktu yang tepat dan juga terjadwal. Selanjutnya, masalah apa saja sih yang bisa muncul pada saat pemberian MPASI? Yang pertama yaitu MPASI terlalu dini, yaitu memberikan MPASI pada saat bayi belum genap 6 bulan. Yang kedua, MPASI terlambat diberikan. Yang ketiga, bayi mengut makanan pada saat diberikan makanan. Yang keempat, gerakan tutup mulut ataupun GTM. Solusinya yaitu bisa memberikan variasi menu agar bayi tertarik untuk makan. Yang kelima yaitu picky eater atau memilih-milih makanan. Solusinya bisa memberikan berbagai jenis makanan agar bayi mulai tertarik ataupun dapat mencicipi berbagai jenis makanan. Yang terakhir yaitu sudut BAB. Perhatikan variasi makanan, usahakan kebutuhan serat terpenuhi, dan juga perhatikan juga kecukupan cairan pada si bayi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.